Saya sudah trading forex selama 12 tahun lebih dan sudah mendapatkan banyak sekali profit dari trading forex ini. Saya akan sharing 12 tahun pengalaman saya di trading forex ini agar Anda bisa lebih cepat dan lebih mulus perjalanan Anda belajar trading. Jika Anda tidak bisa stay 5 menit saja di video ini, kemungkinan trading forex itu bukan untuk Anda. Kita masuk ke chapter yang pertama, money. Untuk trading forex di sini kita memang butuh uang untuk mendapatkan uang. Jadi kalau Anda tidak mempunyai uang tersebut, saran saya cari kerja. Ada simpenan, katakanlah kalian bisa menyimpan 1 juta. Oke, contoh. Oke, kalian taruh 100.000 di forex. Nanti bulan depan berapa kalian taruh di forex lagi 100.000 lagi. Terus menerus secara stabil sambil kalian itu mengasah skillnya. Kalau nggak ada, saya nggak ada yang bisa disimpan, Pak. Iya, cari job tambahan. Karena kalau Anda itu keuangannya aja belum stabil, trading forex tambah hancur nanti. Apalagi kalau ada yang berpikiran bahwa oke, saya bisa pinjam bank ini, Pak. Pinjol sekarang gampang, Pak. Pinjam temen ini ada yang ngasih. Yes, semuanya itu kelihatan bagus, tapi cobalah kalian lakuin. Itu bakalan menghancurkan karir trading Anda. Coba aja, nanti bakalan habis. Itu yang saya alami dulu. Jadi kalau disuruh untuk kembali lagi atau menyarankan kepada Anda, pertama modal harus ada, dan itu bukan 100% dari kekayaan Anda. Katakanlah 100 juta atau 10 juta lah. Oke, saya mau masukin di 1 juta atau saya masukin di 500.000. Jadi sebagian kecil dari kekayaan itu nggak apa-apa untuk masuk di trading. Modalnya kecil dong. Yes, untungnya berarti kecil. Yes, tetapi di sini apa yang penting? Kalau skillnya kalian itu udah dapat, modal kecil pun itu bisa diperbesar. Kalian bisa cek video kita trading challenge yang $200 itu bisa menjadi 385% kenaikannya. Itu gara-gara skillnya dapat. Jadi get a job. Kalian harus punya stabil income terlebih dahulu. Kemudian kita masuk yang kedua. Tidak perlu modal besar untuk mulai trading. Jadi saya dulu berpikiran, oke, ketika saya modal besar, saya bakalan mendapatkan untung yang lumayan besar, dan itu benar. Tetapi yang saya nggak tahu itu resikonya itu juga besar. Jadi ketika saya pakai resiko besar, modal saya habis, dan apa? Alhasil ya habis. Saya dulu selama saya 12 tahun, saya nggak perlu modal besar untuk mendapatkan keuntungan, dimana saya butuh modal kecil aja. Jadi modal kecil kita perbesar. Ada bedanya. Jadi modal besar diperbesar sama modal kecil diperbesar. Jadi kalau saran sih dari saya 12 tahun di sini, modal kecil nanti lama-lama jadi besar, lama-lama jadi besar, lama-lama sama modalnya sama yang kita inginin. Perjalanan dari sini ke sini itu lebih bagus dan pengalamannya itu jauh lebih baik daripada dari sini ke sini. Kenapa? Yang dari sini ke sini dia sudah tahu namanya ngatur psikologi, kemudian cara menaikkan resiko, menurunkan resiko, dan jam terbangnya jauh lebih panjang daripada yang di sini. Itu yang saya temui. Lagi pula di forex sisi ada namanya leverage. Jadi modal kecil pun kalian bisa trading dengan lot size yang agak besar. Tapi ingat skillnya terlebih dahulu. Kita masuk ke chapter yang ketiga. Berani ambil resiko. Oke, maksud dari resiko di sini apa? Ketika kalian trading, kemudian menemukan setup yang agak lumayan. Nah, ini biasanya nih H4 turun, H1 turun, M30 turun, M15 turun, semuanya turun. Oke, berarti saya harus sell posisi. Nah, saya bisa berani ambil resiko untuk lot size lebih banyak daripada biasanya yang saya lakukan. Oke, biasanya saya pakai 1%, ini mungkin saya bisa pakai di 2%, karena ini jauh lebih menarik daripada entrian-entrian saya sebelumnya. Dan dari pengalaman sebelumnya itu setup ini probabilitasnya sangat-sangat lumayan besar. Jadi berani ambil resiko. Saya selalu saranin pakai resiko kecil aja, 1%, 1%, 2%, 1%, supaya kalian bisa panjang tradingnya. Kalau orang bilang pakai aja 10%, itu nanti 10 kali trading aja habis. 10 kali trading apakah bisa kita loss berturut-turut? Bisa, coba aja. Bertahan berapa kali entry. Itu nggak work di saya, mungkin di Anda work, nggak tahu, coba dicoba aja. Jadi menurut saya 10% di sini terlalu besar. Nah kalau 1% kapan kayanya, Mas? Kaya dan tidak, itu tergantung di skillnya. Tapi saya skillnya udah dapet nih, saya sudah bisa analisa, profitable tapi dikit. Kalian masuk ke broker, kalian masuk ke bank, atau kalian masuk ke broker aja. Pak, saya bisa trading, saya bisa jadi analis, ini portofolio saya. Itu bakalan masuk ke sana. Nah itu pasti broker
berpikiran oke, kita butuh nih orang ini, itu pasti. Jadi tergantung di skill di sini dapat, kalian macam-macam itu bisa. Nomor keempat, ini yang agak menarik karena banyak orang yang berpikiran oke, modal saya terlalu kecil nih, saya butuh modal. Nah ini kembali lagi ke yang nomor 2 tadi, modal kecil diperbesar. Ini kebanyakan orang salah karena kalau kalian itu tidak bisa mengelola modal kecil, apa yang membuat pikiran kalian itu bisa ngelola uang besar? Ini kesalahan di saya juga dulu. Saya berpikir modal kecil gimana, nanti resikonya saya nggak bisa jaga nih, ini nggak bisa 1%. Mana ada. Kalau ketika kalian bisa ngatur modal kecil, modal besar pun kalian lebih gampang untuk risk manajemennya. Itu butuh adjust. Cuma di sini apa yang membuat kalian berpikiran kalau kalian nggak bisa profit dengan modal kecil, kalian bakalan bisa profit dengan modal gede. It doesn't make any sense. Nggak ada pikiran sehat yang bisa masuk ke sana di saya. Nah ini yang poin yang kelima, ini menurut saya menarik karena kita masuk ke broker, dimana ada yang bilang komisi broker itu tidak masalah selama kita untung. Yes, that's a good statement. Tetapi kalau dipikir lagi, contoh kalian pakai 1 lot, kemudian terkena komisi di $20, ada yang $20 per lot, ada belum spreadnya, katakanlah spreadnya di goal ya, kita ngomongin ya, katakanlah di 12, berarti di total itu 32, saya nggak tahu, cuma ada yang $20 per lot, saya spreadnya kurang tahu, tapi kalau di total kira-kira di $30 per lotnya, kalian masuk langsung rugi $500 untuk komisi. Kalau untung kalian contohnya di 5 juta, kemudian komisi 500.000, nggak begitu kelihatan, ya nggak begitu kelihatan. Tetapi ketika kalian loss, apalagi kalau masih baru, itu kan pasti sering loss. Jadi saran sih, kalau saya nyari broker itu biasanya saya cari yang agak lumayan, apalagi yang masih baru, agak kecil untuk brokernya. Kalian bisa cek di Discord kita, ada broker review yang saya cek, ini seperti ini, pemikiran saya seperti ini, cocoknya kayak gini, cocoknya kayak gini, itu ada di sana. Kalau menurut saya kurang setuju, cuma ini pendapat pribadi aja ya, jangan di haters. Karena ketika kita menggunakan lot size besar, katakanlah kalian menggunakan lot size 50 lot, berarti ini langsung di 5 juta bakalan langsung kena komisi, entah itu untung entah itu rugi. Iya, kalau 50 lot ini 5 kali trading aja udah 25 juta diambil di komisi. Sedangkan kalau pakai broker lain, contohnya ada broker Indo yang mungkin nggak usah banyak-banyak, di 20 per lot. Oke, ini udah termasuk spread. Kalau yang tadi di 32, ini 20. Bedanya cuma $12 per lot atau di 300.000. Tapi kalau dihitung perkalian terus-menerus, katakanlah dikali 10 aja sudah di 2,5 juta, 3 juta, sudah lumayan. Itu bisa buat yang lainnya menurut saya sih. Tapi saya yakin kebanyakan dari kalian juga masih modal kecil-kecil aja. Jadi saran saya seperti itu. Masuk ke chapter yang ke-6, technical analysis yang sangat-sangat ribet. Kalian pernah tahu nggak, ada orang baru trading gitu, ini contoh chartnya ya, ini chart, oke. Nah, dia taruh apa? Dia taruh moving average 6 moving average, kayak contoh 6 moving average. Kemudian RSI, stochastic, Bollinger Band. Di sini ada Bollinger Band. RSI, stochastic, Bollinger Band. Terus di sini dia pakai trendline juga, support resisten. Contoh. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa ini apa yang malah bikin bingung kalian sendiri. Jadi technical analysis di sini jangan ribet-ribet, balik ke dasarnya aja. Dasarnya di sini sebenarnya harga ini itu untuk apa sih? Candlestick di sini ini untuk apa sih? Candlestick di sini untuk mempresentasikan harga-harga sebelumnya yang direkam. Jadi contoh harga, oke, berarti harga di sini kelihatannya lagi naik nih kalau dilihat dari grafiknya. Nah dari sini kita lihat bahwa oke, ini ada area kemudian break. Ini area kemudian turun, berarti di sini kemungkinan harga kembali ke situ tuh, support dan resisten. Nah ini semua juga sudah kita bahas di trading masterclass dari A sampai Z. Ini satu video tapi udah mengcover semuanya di sini, sekalian bisa cek. Ribet seperti apa pakai indikator 50 indikator, beli indikator yang 20 juta, masuk ke orang pakai IB biar bisa dapat indikatornya. Menurut saya kurang begitu efisien. Belajar aja standarnya, oke, basicnya technical analysis seperti apa, masuk, entry, nggak masuk, next. Trading di sini serius, simple tapi tidak mudah. Oke, kita masuk yang ke-7, cycle of learning.
atau kita bilang dulu cycle of down, perputaran yang Kenapa kok seperti itu? Ada namanya cycle of trading. Jadi ada contoh ini trader baru, saya selalu kalau gambar itu jelek, kemudian dia baru belajar contoh belajar ICT, biar keren gitu ya, ICT. Oke, ICT di sini, kemudian dia coba pakai akun, masuk nih, entry untung, kemudian gagal. Waduh, gagal terus sini. Kemudian dia cari, ada orang yang kok menarik ini pakai RSI, namanya mungkin the master of RSI atau gimana, wis nggak tahu saya. Pokoknya dia pakai RSI, hasilnya sama, untung, kemudian gagal. Kemudian orang ini cari lagi, ada video saya katakanlah Rizky Aditama RA, sama juga, ini simple ini, kemudian saya coba untung, gagal. Apa ini, banyak gagalnya orang ini. Kemudian dia muter lagi, kembali ke awal lagi. Nah di sini dia lihat ICT lagi, apa lagi. Kemudian coba lagi, nggak masuk lah, mungkin saya pakai robot, saya pakai EA, pakai robot. Sama, untung, kemudian selama 3 bulan gagal. Kemudian pakai indikator Nah dari sini itu kalian kerasa nggak sih? Perputaran dari sini nggak selesai di situ, nggak selesai. Makanya kita bilang cycle of down, perputaran atau perputaran learning. Jadi mereka masih muter cari aja. Sebenarnya kalian itu lihat video kita, ilmunya udah cukup serius, tinggal tambahkan jam terbangnya aja. Kalau enggak, kalian muter di sini aja, nggak selesai nanti. Serius, nggak selesai. Fokus sama satu strategi. Contoh saya suka pakai ICT, fokus sama situ aja. Oke, masuk ke chapter yang ke-8. Gunakan uang dingin, bukan uang panas. Kita kembali ke modal tadi. Jadi uang dingin di sini kenapa kok penting? Psikologi kita udah tenang di situ. Saya dapat quote dari Andrew Susanto kalau nggak salah. Trading lah atau bisnis lah ketika Anda itu kenyang. Jadi ketika Anda itu sudah stabil finansial, barulah kalian itu trading, atau kalian udah punya income. Nah, side jobnya kalian bisa trading di situ. Enak banget kalau sudah kayak gitu. Kalau kalian menggunakan uang panas, ada beberapa berita yang menunjukkan bahwa para trader forex rugi sekian ratus juta, kemudian diri yang dulunya kaya sekarang menjadi miskin karena trading forex dan lain-lain. Itu gara-gara mereka keserakahannya itu sangat-sangat tinggi. Bayangin kalau kalian tetap trading kayak biasanya, bayangin ya kalau kalian itu punya kerjaan, kayak tadi, kemudian sisihin uang untuk trading, sisihin sedikit aja, kemudian uang dari trading putar lagi ke investasi yang lainnya. Jadi contoh, gaji saya 3 juta, contoh ya, nggak tahu UMR mana ini. Contoh gaji saya 3 juta, saya bisa save sampai 1 juta, saving. Saya bisa saving 1 juta, 200.000 saya taruh untuk trading, contoh. Kemudian 800.000 untuk simpanan, karena saya udah punya keluarga Pak, saya butuh simpanan, entah itu kalian pecah lagi juga bisa, katakanlah 400 cash, 400 di instrumen, entah itu saham, kripto dan lain-lain. Pokoknya yang bisa kalian cairin secara cepat, bisa seperti itu. Yang 200 kalian taruh. Nah, hasil dari 200 katakanlah untung di 500.000, putar lagi ke sini. Nah, bayangin kalau kalian itu seperti ini. Nah, kemudian ini kalian masih tetap bisa makan, kalian juga masih punya cash kalau ada apa-apa, kalian juga punya portofolio, kalian punya modal trading, itu tenang hidupnya. Daripada kalian pinjam uang katakanlah 140 atau 200 juta, kemudian kalian itu bayar per bulannya, kalian nggak punya cash, nggak punya ini gede, tapi yang lainnya nggak punya. Itu menurut saya lebih pusing nanti kalian. Karena saya udah trading lama, hasil dari trading di sini naik turun, sedangkan bayar bank itu terus setiap bulan. Jadi menurut saya sih jangan. Terus ada yang bilang, kan kalau untung trading 10%, di bank itu pinjam 2%, kan berarti saya untung. Yes, coba saja. Karena saya sudah coba dan hasilnya tidak sangat-sangat direkomendasikan. Saya tidak merekomendasikannya karena otak kita nanti berpikiran berbeda, Pak. Kita jadi agak serakah, kemudian ketika modal tersebut minus di 30% atau 50%, kita itu juga udah hancur, pasti itu. Kalau modal yang ini tadi, yang hanya beberapa persen dari kekayaan,
kita tetap tenang, kita masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan dengan tenang. Oke, masuk ke yang 9. Semua yang ada di sosial media itu perlu dicek kembali, karena di era sosial media di sini kan rame banget tuh. Bukan lagi kita butuh informasi, tapi informasi di sini terlalu banyak. Kita harus saring sekarang. Jadi kalau kalian lihat orang-orang flexing, kemudian orang-orang lihat profit yang besar-besar, itu kalian harus lihat lagi, kok bisa? Oh, resikonya besar. Oh, modalnya gede, resikonya kecil. Nah, kalian harus mulai berpikiran seperti itu, jangan langsung telan mentah-mentah. Ya sama aja dong. Oke, sama aja. Kalau langsung kalian telan mentah-mentah, apa yang kalian lihat di sosial media, hancur juga kalian. Katakanlah kalian sudah trading menggunakan loss size 0,01, kemudian lihat orang pakai 5 lot, pengen ngikut, ya habis modalnya. Itulah kenapa kita saranin untuk disiplin, karena orang yang disiplin itu susah banget. Tapi ketika Anda itu udah disiplin, udah bisa disiplin, itu mantep banget tradingnya kalian. Kita udah masuk ke yang 10. Skill is more important than money. Ada beberapa member di Discord ini menarik. Saya itu kok tidak untung Pak. Kadang untung profit, kemudian gagal sekali, gagal 2 kali, habis profitnya. Itu kenapa ya Pak ya? Terus saya tanya, kamu trading berapa tahun? Saya masih trading udah agak lama Pak, di 3 bulan 4 bulan. Jadi trading di sini saya udah bilang simple, tapi tidak mudah. Butuh namanya jam terbang. Contoh ketika kita nggak sesuai sama prediksi, itu yang baru-baru pasti dibiarin aja, atau malah ya sudahlah close. Kalau yang udah lama itu agak macam-macam caranya. Contoh ketika tidak sesuai, ada yang oke, stop and reverse, ganti. Ada. Kemudian ada yang stop aja, nanti cari konfirmasi lagi, baru entry. Itu ada. Jadi trading di sini tetap caranya memang berbeda-beda, cuma intinya satu, profit. Sama seperti yang ke-6 tadi, technical analysis itu nggak usah ribet-ribet, indikator ada 60 indikator, nggak profit, sama aja Pak. Sama aja, percuma. Intinya di sini profit. Nah, ini masuk ke poin yang terakhir. Orang ketika modal besar itu lebih sensible, kayak lebih berhati-hati sama uangnya. Jadi dia cari investasi yang paling aman aja, taruh, dia udah dapat lumayan besar. Jadi lebih hati-hati. Kalau mereka mau ke forex, katakanlah modalnya 100M atau 1M aja, kayaknya 10 juta aja coba. Nah, mereka lebih kayak berhati-hati karena mereka udah tahu gamenya seperti apa. Orang yang modal kecil di sini itu lebih serakah biasanya. Makanya kalau saya lihat di teman-teman ini banyak yang serakah. Modal kecil lebih serakah. Ilmunya sama. Jadi contoh 10% per tahun itu udah dapat banyak. Di forex modal kecil 10% itu nggak dapat apa-apa. Contoh 500.000, 10%-nya hanya 50.000. Serakahnya di situ karena modalnya kecil. Yang saya saranin itu jangan lihat modalnya atau jangan lihat uangnya, tapi lihat persentasenya dulu. Kalian selalu lihat, oh modal saya segini, untung saya cuma $5 Pak, gitu. Jangan, lihat persentasenya. Jadi persentase di sini itu perhitungan bahwa Anda itu bagus apa enggak. Jadi contoh hari ini saya untung 2%, masih oke. Kemudian besok saya untung di 20%. Wah, kok kebanyakan ini kemarin ini. Nah, berarti saya harus kurangi resikonya. Jadi mikirnya di persentase, bukan di uang dulu. Karena persentase di sini ini bagus untuk jangka panjang. Kalian lihat skillnya. Kalian juga bisa taruh di contoh di MyFX Book atau di trading journal kalian. Kalian bisa tracking portofolio kalian bagus apa enggak dengan persentase, jangan dengan modal. Karena modal di sini ya percuma kalau kalian nggak ada motivasinya nanti. Oke, itu adalah 11 pengalaman yang saya temukan selama saya perjalanan saya di trading. Semoga bisa membantu Anda. I will see you next video.